Sari Rasa Channel, kumaha damang? Besti yang anak 90-an mana nih? Gak asing lagi dong sama karakter ini. Tahu kan dia punya kekuatan lari yang super cepat. Kalau punya kekuatan sama kayak dia, pengennya lari kemana nih? Jangan bilang lari dari kenyataan ya. Oke deh, karena Sari Rasa lagi males basa-basi, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suatu hari ada landak antropomorfik yang tinggal di pulau yang indah tapi dunia lain. Dia berlari dengan gembira melintasi pulau setiap hari dan menikmati hidupnya menggunakan kekuatan alami itu. Meskipun ia sudah diberitahu untuk merahasiakan itu oleh ibunya Longclaw. Sonic hari itu pulang ke rumah pohon tempat Longclaw sedang beristirahat. Longclaw memperingatkan Sonic lagi, tetapi Sonic tidak peduli. Sampai ketakutan ibunya terjadi juga. Kini mereka disergap oleh suku pemanah Echidna. Tidak pikir panjang lagi, Longclaw pun berusaha terbang sambil membawa kabur Sonic. Tapi salah satu Echidna berhasil menancapkan panahnya lalu membuat dia terjatuh ke tanah. Meskipun terluka, Longclaw terus mengingatkan Sonic untuk terus menjaga diri dan menyembunyikan kekuatannya itu. Lalu menggunakan cincin emas, Longclaw membuka portal ke sisi dunia lain yang tak lain adalah bumi. Dia kemudian memberikan sisa cincin ke Sonic dan menyuruhnya melarikan diri ke bumi, di mana dia akan aman. Sonic sebenarnya tidak ingin pergi dan membiarkan Longclaw tetap di tempat itu menahan Echidna sendirian. Ketika Sonic sudah masuk ke bumi, dia kembali berlari untuk mencoba menyelamatkan Longclaw karena melihatnya dalam bahaya. Tapi sial, portal menghilang tepat sebelum dia bisa mencapainya. 10 tahun kemudian, kini Sonic telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Di sisi lain, Tom Wachowski yang bekerja sebagai Sheriff Montana bingung karena pistol radarnya berbunyi. Tapi ketika diselidiki tak ada kendaraan yang lewat, padahal kan itu kelakuan Sonic yang sedang bermain-main dengan melesat menggunakan kecepatan konyol. Tom yang curiga pun langsung keluar dari mobil hingga tak sengaja menemukan salah satu duri biru Sonic yang tergeletak di rumput. Tapi hal itu tak segera diselidiki oleh Tom karena dia harus mengatasi masalah kecil di kota. Kembali ke Sonic yang sudah puas bersenang-senang bersama kura-kura. Dia lalu kembali ke gua tempat persembunyiannya yang telah ia ubah menjadi rumah yang nyaman. Sonic tampak mencintai hidupnya. Terbukti dia mampu bersenang-senang dengan barang-barang yang ia temukan dari dunia luar. Dia juga sudah siap jika suatu hari dirinya ketahuan, maka Sonic akan pergi menggunakan cincin emas dengan pergi ke planet jamur raksasa. Keseharian Sonic setiap malam ternyata sering mengunjungi kota dan diam-diam mengamati orang-orang di sana. Dan favoritnya adalah Tom. Dia juga menyukai Maddie, istri Tom yang berprofesi sebagai dokter hewan. Setelah menjalin ikatan yang kuat dengan Tom dan Maddie dari jarak jauh, Sonic sendiri nongkrong di sekitar rumah mereka, terutama pada malam hari untuk menonton film. Tapi walaupun sudah ada semua ini, Sonic masih merasa sangat kesepian dan ketakutan bahwa dia akan terus menghabiskan sisa hidupnya seperti itu alias sendirian. Sekarang kita berfokus ke Tom dan istrinya. Setelah melihat suaminya itu pulang, Maddie memberikan surat pemindahan yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu pindah ke Departemen Kepolisian San Francisco. Maddie pun membuat kejutan karena tidak sabar untuk pindah ke sana. Karena kakak Maddie berada di San Francisco, maka dia berniat untuk mampir dulu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Sonic mengamati permainan baseball di daerah setempat dan melihat seorang pemukul baseball muda melakukan tos dengan rekan timnya. Dan Sonic sangat kagum dengan hal itu. Lalu ketika malam tiba dan lapangan sudah sepi, Sonic pergi ke lapangan bermain sendiri. Tentunya menggunakan kecepatannya untuk mengambil peran semua pemain. Dia juga berhasil membuat permainan yang sempurna dan bersukacita. Mengangkat tangannya untuk melakukan tos, tetapi ketika dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana untuk menghiburnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menghilangkan rasa sakit dengan berlari mati-matian di sekitar lapangan. Tapi ternyata kesedihannya itu hanya berubah menjadi kemarahan dan frustasi yang menyebabkan listrik memancar dari tubuhnya. Energi di dalam dirinya meledak keluar menjadi tenaga elektromagnetik besar yang memadamkan listrik di seluruh Pacific Northwest. Sementara itu, Wade harus berurusan dengan beberapa panggilan telepon ke kantor polisi Green Hills karena kota benar-benar gelap. Prihatin dengan hal tersebut, dia pun menghubungi Tom dan diberikanlah instruksi. Tapi panggilan mati sebelum waktunya.
Ternyata Tom terpikat dengan bulu biru yang persis sama seperti yang dia temukan tempo hari. Berita tentang peristiwa semalam akhirnya sampai ke Pentagon di Arlington dan Departemen Pertahanan. Mereka kebingungan hingga meminta bantuan ahli robot dan ilmuwan jenius yang brilian, yaitu Dr. Robotnik, untuk menemukan penyebabnya. Meskipun semua orang tidak menyukai sifat egois dan perilaku anehnya itu. Setelah Robotnik dan rekannya agen Stone mengambil alih detasmen militer, drone telur berteknologi tinggi milik Robotnik pun dikerahkan untuk menyusuri hutan, di mana salah satu dari mereka menemukan jejak kaki dari Sonic lalu memindainya. Robotnik menemukan bahwa komputernya tidak dapat menemukan satupun kecocokan pada hewan-hewan di bumi. Hal tersebut pun membuat pasukan militer dan drone mencarinya lagi di hutan. Sonic yang melihat hal tersebut bergegas kembali ke guanya untuk mengumpulkan barang-barang berharga dan bersiap untuk meninggalkan bumi. Tapi tepat sebelum dia menggunakan cincin itu, pasukan dan drone mendekat ke guanya dan membuat Sonic melarikan diri untuk menghindari mereka. Di tempat lain, Tom sedang menelpon Maddie, yang telah terbang ke San Francisco lebih dulu untuk memeriksa rumah mereka, serta mengunjungi saudara perempuannya Rachel. Saat Tom memberitahu Maddie tentang pemadaman listrik, dia mendengar suara mencurigakan dan melihat tempat sampahnya terguling. Tom pikir itu rakun, tapi dia mengambil pistol obat penenang milik Maddie dan pergi keluar untuk menyelidiki gudang. Suara itu ternyata adalah Sonic yang mendobrak gudang agar dia memiliki tempat yang aman untuk menggunakan salah satu cincinnya. Saat dia bersiap untuk melakukannya, Tom menerobos masuk ke dalam gudang dan melihatnya. Keduanya sontak berteriak ketakutan karena melihat satu sama lain, tapi Tom langsung menembakkan panah ke kaki Sonic. Sonic yang melemah tak sengaja menjatuhkan cincinnya, lalu terbukalah portal menuju atas gedung. Tak lama setelah itu, Tom membawa Sonic ke dalam serta menempatkannya di dalam kandang anjing. Ketika Sonic terbangun dan memanjat keluar dari kandang, truk Robotnik tiba. Sonic menjelaskan bahwa dia tidak dapat melarikan diri begitu saja dengan kakinya yang lemah karena obat penenang yang tersisa. Sonic pun memohon kepada Tom untuk melindunginya dari orang-orang yang mengejarnya itu. Tom yang tidak tega akhirnya menyembunyikan Sonic di loteng, sedangkan dirinya akan keluar untuk menemui Robotnik. Robotnik sendiri yang tahu jika Sonic berada di rumah Tom diam-diam mengirimkan drone-nya untuk mencari. Sonic ini bersembunyi dari drone dan meringkuk menjadi bola di antara bola olahraga yang ada. Tapi ketika drone terlalu dekat, Sonic melarikan diri dari loteng hingga menyebabkan kebisingan. Robotnik yang mengetahui itu pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah, tapi sayangnya dia hanya menemukan rakun memakan kue. Namun saat dia berbalik untuk pergi, dia menemukan bulu Sonic. Saat Robotnik mengancam Tom untuk memberitahu di mana Sonic berada, Sonic menunjukkan dirinya dan memohon untuk membebaskan Tom. Tapi ternyata hal itu memberikan dia kesempatan. Tom berhasil meninju Robotnik dan membuatnya pingsan, lalu segera melarikan diri dari rumah. Sekarang Tom dan Sonic dalam pelarian. Tom kemudian meminta Sonic untuk menjelaskan siapa sebenarnya Sonic. Sonic pun memberitahu Tom tentang cincinnya yang hilang. Karena hanya menggunakan cincin itu, dia bisa berpergian ke dunia yang berbeda. Dan sekarang cincinnya hilang, maka dari itu dia harus pergi ke San Francisco untuk mengambilnya. Karena penjelasan itu terlalu aneh, Tom menepi dan memberitahu Sonic untuk pergi sendirian saja. Namun masalahnya di sini, Sonic tidak tahu di mana San Francisco. Dia pun akhirnya menyalahkan Tom waktu itu Tom menembaknya dan membuatnya kehilangan cincin. Mendengar itu, Tom merasa bersalah dan setuju untuk membawa Sonic bersamanya ke San Francisco. Malam itu mereka berhenti untuk beristirahat, dan Tom memberitahu Sonic untuk tinggal di mobil karena dia akan pergi ke telepon umum terdekat untuk menelpon Wade. Robotnik yang ternyata sudah bersama dengan Wade mengambil telepon dan memperingatkan Tom bahwa dia akan datang untuknya. Setelah itu Tom kembali ke mobilnya dengan membawa makanan yang dibeli. Tapi Sonic tidak ada di sana. Ternyata landak itu sedang bersenang-senang di bar. Tom pun segera meminta Sonic untuk keluar, tapi karena masih betah, mereka pun bersenang-senang sejenak. Sayangnya gangster datang mencari masalah dan Sonic mengolok-olok pemimpin mereka. Dan perkelahian di bar pun terjadi. Pemimpin gangster menyerang Sonic, tetapi Sonic mempercepat larinya lalu menyelamatkan Tom dan melarikan diri dari bar. Keduanya kemudian menghabiskan malam di sebuah motel lokal.
Ketika Sonic berjalan di sekitar ruangan, Tom bertanya kepadanya tentang planet lain yang harus dia tuju. Sonic mengungkapkan bahwa itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Lalu tidak lama dia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Tom tidak sengaja melihat laporan berita yang menampilkan peringatan kepada Tom. Dia kini telah dinyatakan sebagai teroris domestik karena tindakannya melindungi Sonic dari Robotnik dan militer. Esok paginya, Robotnik melacak lokasi Tom dan Sonic lalu mengirimkan Batnik roda 6 besar untuk menyerang mereka. Sebuah pertempuran di jalan pun terjadi. Tom dan Sonic bekerja sama untuk menghancurkan mesin. Kekuatan yang muncul dari Sonic langsung digunakan untuk melawan mesin tersebut. Dikira sudah selesai, ternyata Robotnik mengaktifkan fase lain yang lebih kecil untuk melanjutkan pengejaran. Mesin kedua itu melemparkan benda mirip piring yang bisa menghentikan mesin apapun. Dan untuk menghentikannya, Sonic terpaksa turun tangan lagi, menempelkan piring itu ke mobil kedua hingga berhasil berhenti. Namun lagi-lagi keluar mobil lain beroda 1. Kali ini giliran Tom untuk mengalahkan roda tersebut sementara Sonic menyetir mobil. Atas kerjasama itu pun mereka berhasil mengalahkan mobil ketiga. Tapi lagi-lagi keluar mesin yang lebih kecil, cuancok. Mesin itu mengeluarkan laser dan memotong mobil Tom. Sonic memang berhasil menghancurkan mesin keempat itu, tapi mesin itu tidak mau lepas dari tangan Sonic. Tom pun menghentikan mobilnya dan membantu Sonic melepaskan benda kecil tersebut, tapi malah jadinya menempel pada tangannya sendiri. Saat Sonic berhasil memindahkannya ke batu dan mulai berjalan pergi untuk tos, benda itu meledak dan Sonic terbaring tak sadarkan diri di tanah. Robotnik sendiri sangat marah karena melihat Tom dan Sonic selamat. Namun pada saat itu Robotnik menemukan bulu di saku Stone bersinar dengan cahaya biru listrik dan mulai tertarik. Kembali lagi ke Tom yang berhasil sampai di San Francisco. Tom bergegas ke rumah tempat Maddie tinggal sambil membawa Sonic yang masih tidak sadarkan diri. Saat pintu dibuka, Tom disambut oleh Rachel yang marah. Itu karena dia telah melihat laporan berita tentang Tom dan menolak untuk membiarkan Tom masuk. Anjing Jojo yang bernama Ozzy datang untuk menyambutnya, dan saat Rachel dan Maddie berdebat, Ozzy menarik handuknya dan memperlihatkan Sonic. Rachel pingsan saat melihatnya, sedangkan Maddie dan Jojo hanya menatap. Sementara itu Robotnik menganalisis bulu dan energi yang dikandungnya. Ketika mesin selesai menganalisis bulu tersebut, terungkap jika bulu tersebut mengandung energi tak terbatas. Energi yang diyakini Robotnik dapat memungkinkan prototipe pesawat terbangnya Eggpot mencapai potensi penuh. Oke, kita kembali ke rumah. Tom dan Maddie merawat Sonic yang terluka, sementara Rachel yang kesal duduk terikat di kursi. Dari tadi ribut banget sih, jadi diikat kan? Alasan Tom membawa Sonic ke sini adalah agar Maddie memeriksanya dan mencari tahu apa yang salah menggunakan keahliannya sebagai dokter hewan. Tetapi Maddie bersikeras bahwa dia hanya tahu cara bekerja dengan hewan bumi, sedangkan biologi alien Sonic berada di luar pemahamannya. Namun sebagai gantinya dia menggunakan garam berbau dari kotak P3K untuk membangunkan Sonic dan ternyata berhasil. Maddie yang ketakutan bertanya kepada Tom, sebenarnya siapa dan apa itu Sonic? Tom pun mengungkapkan semuanya. Maddie juga akhirnya menerima situasi itu. Sonic yang diberi sepatu baru oleh Jojo merasa senang, terutama karena tidak ada yang pernah memberinya hadiah sebelumnya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie meminjam mobil Rachel untuk pergi ke piramida Transamerika, di mana cincin emas Sonic jatuh. Ketiganya akhirnya mencapai atap, di mana Sonic berhasil menemukan dan mengambil tas cincinnya lagi. Dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Tom. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan bumi. Kemudian Sonic dan Tom masing-masing mengakui bahwa mereka akan saling merindukan. Dan Sonic mengungkapkan rasa terima kasihnya atas saat-saat indah yang mereka alami selama 2 hari terakhir. Dia juga berterima kasih kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Sonic lalu mencoba melempar cincin untuk membuka portal ke planet Jamur, tetapi terpental sia-sia karena datang drone Robotnik dengan jumlah yang begitu banyak. Setelah pertengkaran singkat antara Robotnik dan Tom, Sonic mendorong Tom dan Maddie dari atas gedung. Di waktu yang sama juga, Robotnik mulai menembakkan misilnya ke Sonic, tapi Sonic bisa dengan mudah menanganinya. Namun ternyata Robotnik masih memiliki cukup waktu untuk menekan tombol yang mengisi Eggpot dengan energi dari bulu Sonic, yang membuatnya bergerak dan bereaksi sama cepat seperti Sonic. Ledakan itu membuat Sonic kaget lalu terjatuh.
Untungnya, Sonic masih bisa meraih salah satu cincin emas dan menggunakannya untuk membuka portal di bawah hingga Tom dan Maddie kembali ke Green Hills. Tom dan Maddie kini mendarat dengan selamat di tumpukan jerami di dalam gudang petani. Sementara di San Francisco, Sonic mendarat di pohon sebelum jatuh ke tanah bersama dengan cincin-cincinnya. Saat Robotnik melanjutkan pengejarannya, Sonic terkejut melihat Robotnik bisa mengikutinya, karena belum pernah ada yang bisa melakukan itu. Sonic kemudian membuka portal ke Prancis. Portal cincin Sonic berikutnya membawa dirinya dan Robotnik ke Cina. Tempat Robotnik mengejar Sonic di sepanjang tembok besar. Selanjutnya, Sonic membuka portal ke Mesir, di mana Robotnik menghancurkan monumen berusia berabad-abad. Sonic menggunakan kecepatannya untuk membuat angin puyuh pasir yang sementara waktu berhasil mengganggu Robotnik. Tetapi Robotnik masih bisa melihat Sonic dan segera mengikutinya ke atas, menembakkan ledakan tepat saat Sonic berhasil membuka cincin portal lain. Portal membawa Sonic ke Green Hills, dan ledakan itu hampir membuatnya tak bisa bergerak karena terluka parah. Ekpot Robotnik perlahan muncul melalui portal dan para penonton yang ketakutan melarikan diri tepat ketika Tom dan Maddie tiba di tempat kejadian. Saat Sonic ambruk ke tanah, Robotnik bersiap untuk membunuh, tetapi Tom menggunakan salah satu cincin Sonic untuk pergi ke belakang Robotnik lalu mengajaknya baku hantam. Tapi Tom terlempar keluar dari kokpit, membuat Robotnik bertanya-tanya ngapain sih nolongin alien kecil yang konyol. Tom yang tak bisa menyerang lagi hanya berkata, jika Sonic lebih tahu tentang manusia ketimbang Robotnik. Bumi adalah rumahnya dan Sonic adalah teman baiknya. Seketika itu, Sonic membuka matanya dan bangkit. Tubuhnya dipenuhi energi listrik, beberapa di antaranya dia serap dari bulu yang digunakan Robotnik. Tom, Maddie, dan penduduk kota mulai mundur, membiarkan Sonic menangani itu sendiri. Landak yang berani itu kemudian berkata kepada Robotnik bahwa dia tidak akan lagi menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi akan menggunakannya untuk melindungi teman-teman. Robotnik menurunkan kacamatanya. Itu berarti pertempuran akan kembali dimulai. Robotnik membuat langkah pertama dengan menembakkan misilnya, tetapi Sonic menghindarinya dan memantul dari gedung ke gedung lain untuk menyerang ekpot Robotnik dengan rentetan body slam yang semakin cepat. Hingga akhirnya Sonic berlari lurus ke arah Robotnik dan menyerangnya menggunakan serangan putaran terakhir lalu mengirim orang aneh itu ke dunia lain. Setelah pertarungan berakhir, aliran listrik dari tubuh Sonic memudar dan dia kembali ke keadaan normalnya. Tom dan Sonic bersatu kembali dan saling memberi selamat. Keesokan harinya, ketika Tom dan Maddie sedang memperbaiki dan mengecat ulang rumah mereka, salah satu pejabat dari Pentagon datang untuk berterima kasih kepada Tom. Sebagai bonus, pejabat itu memberikan Tom kartu hadiah Olive Garden. Saat Sonic keluar dari persembunyian, Maddie berkata bahwa sudah waktunya untuk kembali ke gua. Kecewa dan kesal, Sonic menuju pintu depan untuk pergi, tapi tiba-tiba dia malah diajak ke loteng. Sonic heran tapi senang ketika menemukan bahwa loteng telah berubah menjadi kamar untuknya, dan film pun berakhir. Kece parah sih, menghibur banget filmnya. Dari film ini tuh serasa jadi sadar, walaupun punya rumah yang nyaman, barang-barang yang banyak dan modern, terus kemampuan yang mumpuni, tapi kalau nggak ada temen tuh rasanya sepi banget. Oke deh, sekian dari Sarasa and see you on the next video. Bye!